bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini tidak hanya sekedar menjelang pemilu atau setelah pemilu ini, tapi menurut saya sejak 9 tahun yang lalu. Betul nggak? Tapi ada 9 tahun yang lalu, ada yang belum tersadar-sadarkan sampai sekarang, ada yang sadar di tengah jalan, ya kan? Ada yang juga tertutup mata hatinya sampai saat ini. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya kan, sudah tersadarkan lebih dahulu. Jadi ada yang pertama yang saya ingin bicarakan, pelanggaran konstitusi itu adalah pelanggaran sumpah dan janji. Ini pelanggaran sumpah dan janji ini cukup serius. Sama-sama kita tahu Pak Jokowi itu pada tahun 2012, Bang John, masih wali kota Solo. Pada waktu dia dilantik menjadi wali kota Solo, dia bersumpah dan berjanji akan melaksanakan masa jabatannya selama 5 tahun. Sumpah dan janji pada waktu itu. Tapi belum nyampai 5 tahun periode kedua, dia sudah melompat salto ke Jakarta. Pada waktu ditanya oleh wartawan, apakah Jokowi akan running, saya nggak mikirin itu, saya mau kerja seperti itu. Tapi faktanya, saya ingin, ini banyak yang tidak tahu. Pada tahun 2012, saya masih anggota Dewan DPR RI, Mas Ganjar masih wakil ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Taufik masih ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Suatu waktu saya berkewajiban untuk menyampaikannya. Sehingga pada waktu 2012 itu Pak Taufik itu manggil saya datang ke ruangannya. Jadi pada waktu itu dia bilang, "Dek, coba kau nilai ada orang yang mau jadi gubernur DKI. Kira-kira pantas atau tidak? Yang kedua, kira-kira menang atau tidak melawan yang namanya Fauzi Bowo." Saya nggak tahu siapa orangnya itu. Tidak selang lama datang Ganjar. Nah waktu itu Ganjar Komisi 2 toh. Saya kan Ganjar Bang John. Ganjar Kak, bukan, ada lagi orangnya. Tidak berapa lama ada datang orang, ya kan? Saya juga nggak kenal orang itu, tidak tahu siapa orang itu, ya kan? Konyong-konyong dia datang. Kalau mau diparodikan jalannya. Kalau mau diparodikan kan. Dia datang, saya nggak tahu. Pak Taufik memperkenalkan, ini namanya Pak Jokowi, wali kota Solo. Oh ya, siap. Terus apa dia bilang? Oh, saya sudah kenal dengan Bang Yandi. Saya merasa belum pernah berkenalan dengan dia. Ya kan? Terus dia menyatakan bahwa dia ikut membantu pada waktu itu ya. Karena kita tim Senturi mengantar-ngantar. Ini orang kayaknya nggak ada peristiwa itu. Nggak berani menyatakan peristiwa yang tidak ada menjadi ada seperti itu. Terus sudah selesai, dia bicara sekitar 5-10 menit. Terus Pak Taufik nanya, dia balik, kira-kira kalau orang itu jadi gubernur DKI menang nggak lawan Fauzi Bowo? Nggak ada tampangnya, dia bilang. Nggak ada tampangnya, pasti kalah. Ya kan? Waduh. Saya juga seperti itu. Tapi ibu dipaksa. Nah, ibu, kata-katanya Pak Taufik, dipaksa berbagai macam bentuk, termasuk lembaga-lembaga survei pada waktu itu, menggadang-gadang ini orang harus menjadi calon gubernur DKI melalui PDIP. Tapi bukan itu yang dipersoalkan oleh Pak Taufik yang ingin saya sampaikan. Ini suatu saat, itu 2012, orang ini akan berhadapan dengan kami dan mungkin dia akan berkhianat dengan kami seperti itu. 2024 kejadian, artinya 12 tahun yang lalu terpilih jadi presiden.